Teman-teman, kita akan kuliti tipa-tipu dari pernyataan dia yang baru-baru ini dia lakukan di hadapan wartawan. Kita akan sama-sama buktikan bahwa dia adalah penipu. Jadi gini loh ya, kita kalau mau coba tarik dari sejak tanggal 30 April 2025, ini yang melakukan action, yang melakukan langkah ini kan Pak Joko Widodo gitu loh. Ketika nama kita dicemari setiap hari dengan tuduhan-tuduhan tanpa bukti, apakah kita tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik ini ke pihak yang berwenang? Apakah kita akan membiarkan itu terjadi terus-menerus? Sehingga mengotori isi kepala publik seolah-olah memang benar Pak Jokowi ijazahnya palsu. Pernyataan tipu-tipu ini memang sungguh luar biasa, teman-teman. Dia ini membalikkan fakta. Selama ini dialah yang mencari gara-gara. Dia nimbrung di kasus gugatan ijazah Pak Jokowi yang pertama kali dilakukan oleh Egy Sujana. Karena kebenciannya terhadap Pak Jokowi, dia ini kan pendukung FPI HTI, dia benci Pak Jokowi dianggap membubarkan ormas Islam yang suci itu, sehingga dalam setiap kesempatan dia akan ikut nimbrung jika di dalam kesempatan itu ada nama Jokowi yang dicemarkan. Tipu-tipu. Dia bahkan rela tidak bekerja demi menyelesaikan proyek untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Dia pun rela menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang dokter, melakukan hal-hal yang di luar dari keilmuannya. Tetapi kelicikan tipu-tipu ini bisa terbaca ketika dia menulis buku yang menjadi tameng dia bahwa dia melakukan ini karena meneliti. Kalau kami, ya bertiga, dulu, berdua sekarang, Mas Roy dengan saya, itu kan langkah kami itu, sirot al-mustaqim kami, ya, itu adalah sebagai peneliti yang melakukan penelitian dan kemudian hasilnya sudah kami bukukan. Ya, tambah lagi saya dengan buku Otak Politik Jokowi. Jadi selesai tugas kami sebagai peneliti. Tapi yang terjadi adalah malah kami ditersangkakan. Padahal teman-teman, untuk membuat buku Jokowi itu dia harus melakukan riset secara faktual. Tidak boleh dia menebak-nebak, mengira-ngira. Saya yakin isi buku dia itu adalah bohong 100%. Dia pasti menggunakan sumber-sumber lama dari koran-koran pembenci Pak Jokowi. Tidak mungkin sekelas Tiva bisa melakukan penelitian terhadap otak Pak Jokowi. Mustahil bin mustajab. Saya berani adu debat dengan dia soal isi buku dia itu. Walaupun saya belum membaca buku itu, karena buku kebencian itu tidak layak dibaca. Buku kebencian itu seperti buku-buku iblis. Dia mengatakan bahwa ini adalah penelitian dia, tetapi dia tidak melakukan penelitian. Dia hanya menulis kata-kata kebencian di dalam buku itu, sesuai dengan keinginan dia sendiri. Bukan karena sains, bukan karena ilmu pengetahuan, tetapi ilmu kebencian yang berasal dari iblis. Menurut AI, isi buku Tipa ini yang dia bilang katanya penelitian, punya banyak kelemahan. Yang pertama, tidak berbasis riset secara ilmiah. Isinya, hampir seluruh isi buku itu adalah opini pribadi dia. Artinya hanya kebencian. Kemudian terdapat banyak bias di dalam buku si dokter spiritualitil ini. Klaim yang dia tuliskan di buku ini semuanya tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Artinya apa? AI saja sudah mendeteksi kebohongan-kebohongan yang dia tulis di dalam buku itu. Walaupun AI juga mengatakan bahwa buku ini berisi kritik tajam terhadap Pak Jokowi, tetapi AI mengakui bahwa isi buku ini adalah isi kepala Tiva yang penuh kebencian karena tidak bisa diverifikasi. Bahkan AI mengatakan bahwa isi buku dia ini bukan laporan medis secara resmi, bukan kajian akademik yang teruji, bahkan berisi narasi yang penuh dengan kebencian. Ini yang ngomong AI, bukan saya. Karena saya belum baca buku ini. AI saja mengatakan seperti itu. Artinya apa, teman-teman? Bohong kalau Tiva ini mengatakan bahwa dia sedang meneliti kemudian dilaporkan oleh Pak Jokowi. Itu dusta. Dia hanya menggunakan titelnya sebagai dokter untuk dibenarkan melakukan penyebaran fitnah tentang ijazah Pak Jokowi. Itu intinya, teman-teman. Dari saksi, terlapor, tersangka, begitu kan seterusnya. Jadi apa yang kami lakukan ini sebetulnya ya mengikuti saja hukum di Indonesia, mengikuti dari satu pemeriksaan ke pemeriksaan yang lain. Kami dikirimi surat seperti ini terus-terusan, ya sudah kami datang. Kemudian ketika tanggal 7 November 2025 kami jadi tersangka, kami diperiksa tanggal 13 November 2025, lalu kami diminta untuk wajib lapor seminggu sekali, ya kami ikuti sebagai warga negara yang baik. Walaupun dia mengikuti pemanggilan dari polisi, katanya dia taat hukum, tetapi dia menyangkal semua yang dikatakan oleh pihak berwenang. Dia menyangkal semua temuan dari kepolisian bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Bahkan dia menyangkal skripsi Pak Jokowi, menyangkal transkrip Pak Jokowi, menyangkal foto-foto kuliah Pak Jokowi yang ditampilkan oleh polisi. Dia menganggap bahwa polisi bekerja sama dengan Pak Jokowi untuk menutupi ijazah Pak Jokowi.
Padahal itu hanya framing dia karena dia tidak mau dianggap bersalah atas kasus ini. Dia ingin publik menyalahkan Pak Jokowi. Kenapa seorang peneliti dilaporkan? Padahal dia bukan peneliti, melainkan pembenci. Jadi teman-teman, pembenci-pembenci Pak Jokowi yang mempunyai titel-titel, ini menggunakan titelnya untuk mengeluarkan narasi-narasi negatif tentang Pak Jokowi. Pembenci-pembenci Pak Jokowi ini rata-rata orang bertitel, rata-rata orang yang pernah kuliah tinggi. Dia memanfaatkan titelnya itu supaya rakyat akar rumput yang awam percaya kepada mereka. Karena budaya di negara kita ini, rakyat awam itu sangat menghormati orang bertitel. Sehingga omongan orang bertitel itu dianggap kebenaran. Makanya kita sebagai orang yang waras harus meluruskan ini. Di akhir zaman ini, orang bertitel itu yang memiliki kedengkian adalah bajingan-bajingan yang memutarbalikkan fakta. Ya, tetapi ya berkali-kali juga melalui podcast, melalui media, melalui sosial media, melalui beberapa petinggi juga ya, kami ingin sampaikan bahwa ini nggak boleh terus-menerus. Tidak boleh hukum, aparat penegak hukum melayani Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo kan sudah diimbau oleh Pak Yusuf Kala, malah sekarang Pak Yusuf Kala dilaporkan 28 orang kan gitu ya, 28 pihak. Apa hak dia mengatakan polisi tidak boleh melayani Bapak Joko Widodo? Brengsek sekali ini spiritualitil, teman-teman. Dia seolah-olah bijak berkata bahwa polisi itu nggak boleh melayani Joko Widodo. Ya kurang ajar kamu itu kalau melarang polisi melayani warga negara Indonesia. Pak Jokowi bukan sekedar warga negara Indonesia saja, tetapi juga Presiden Indonesia yang ke-7. Nggak punya sopan santun nih, sama sekali ini si spiritualitil. Emang kamu siapa melarang-larang polisi? Teman-teman saya tuh gemes sekali ya, kepingin ketemu dia, ngeruwes mulutnya itu ya. Tapi pendukung dia itu pasti selalu bilang, ini DJ ini iri karena DJ kalah cantik dengan Tifa loh. Nanti kalau goblok, kemudian menyesatkan dan dia pengikut iblis, buat apa? Kita harus jelaskan kepada rakyat umum bahwa ini iblis, bukan peneliti. Pembenci ini, di hatinya ini penuh kebencian, sehingga orang harus percaya sama dia. Polisi yang menjelaskan Pak Jokowi jasanya asli pun ditentang sama dia. Dilarang-larang untuk membela Pak Jokowi. Dilarang-larang untuk melayani Pak Jokowi. Ini setan ini orang. Semua orang mengimbau, ayo Pak Jokowi selesaikan. Jangan Anda menjadi orang yang kemudian seperti punya dendam kesumat sama kita-kita para peneliti gitu loh. Yang punya dendam dia. Di balik katanya Pak Jokowi punya dendam kesumat. Inilah teman-teman. Pak Jokowi selama ini tidak pernah ngutak-ngatik dia. Dia mau nulis buku apa kek, enggak. Tapi ketika dia sudah mulai menggunakan titelnya untuk menyebarkan fitnah, ini kan yang harus dijelaskan ke publik. Bahwa Pak Jokowi tidak melaporkan dia. Tapi melaporkan kejadian bahwa ada sebuah kejadian yang membawa-bawa nama Pak Jokowi sebagai pemalsu ijazah, kan itu. Ketika diteliti, diselidiki oleh polisi, di tahap-tahap penyelidikan dan penyidikan itu, ketemulah dia. Karena di video-video yang dilampirkan ada dia. Bacotnya ngomong terus. 99,9% palsu. Syira juga begitu, 99,9% palsu. Risma juga gitu, 11.000 triliun palsu. Ditemui di videonya, jadilah mereka tersangka. Begitu. Sekarang kok malah bilang Pak Jokowi dendam? Pak Jokowi dendam, ngapain dendam sama kamu? Kamu itu yang mengangkat kamu jadi tersangka itu polisi, bukan Pak Jokowi, ya. Dokter tapi goblok. Jadi dengan apa caranya? Negarawan. Kami peneliti, kami ilmuwan. Pak Jokowi sebagai negarawan itu yang harusnya dilakukan oleh beliau, bukanlah kemudian nambah tersangka lagi. Yang kemarin terlapor sudah dilempar, sekarang jadi terlapor lagi. Mungkin sebentar lagi akan naik juga jadi tersangka gitu. Ini mau sampai kapan gitu loh. Jadi yang bersangkutan ini, orang ini yang harusnya legowo secara kenegarawan itu menghentikan. Nah, dia ini sedang membuat narasi-narasi yang menghipnotis lagi nih. Mencoba berbohong, membohongi pendengar. Perhatikan, saya kan mempelajari ilmu-ilmu psikologi ya. Ini perhatikan omongan dia nih. Pak Jokowi ini negarawan. Dia mulai ngangkat Pak Jokowi. Padahal kemarin-kemarin dia nggak ngomong begitu. Dia menghina Pak Jokowi kok. Katanya Pak Jokowi itu berpenyakit. Katanya Pak Jokowi sebentar lagi mati. Katanya Pak Jokowi ini urap. Katanya Pak Jokowi ini begini, begitu. Sekarang bilang Pak Jokowi ini negarawan. Pak Jokowi ini harus menyudahi. Menyudahi apa? Spiritualitil? Hah? Menyudahi apa? Ini yang bisa menyudahi pengadilan. Bukan Pak Jokowi. Yang tidak mau ini selesai kan kamu. Bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi maunya selesai. Pak Jokowi selalu ngomong kok ke media-media, ke kami para relawannya. Iya, ini kenapa bisa lama ya? Sudah hampir setahun, kok nggak naik-naik ke pengadilan? Pak Jokowi selalu ngomong itu kepada semua relawan. Tanyakan relawan Pak Jokowi semuanya. Pasti Pak Jokowi bicara seperti itu. Pak Jokowi maunya ini P21 cepat-cepat. Supaya apa? Supaya nggak gaduh gitu. Pak Jokowi suruh nyabut gitu laporannya. Kami relawannya yang nggak terima. Kalau Pak Jokowi disuruh nyabut laporan ini, dia ini masih terus saja mengatakan bahwa dia hanya peneliti. Dia hanya meneliti. Dia hanya meneliti. Tetapi dia tidak menjelaskan bahwa dia meneliti yang bukan kewenangan dia untuk diteliti. Dia ini peneliti wabah, peneliti bakteri. Kenapa dia meneliti ijazah? Ini kan tidak sesuai dengan ilmu dia. Tapi dia tetap ngotot bahwa dia adalah peneliti.
Buku dia saja bukan hasil penelitian dia. Yang tadi saya jelaskan, buku dia saja itu buku penuh kebencian. Dan tidak bisa dijadikan dasar bahwa dia ini sedang meneliti, tidak bisa. Buku dia saja ini kalau bisa ngomong ya, kalau bisa bergerak, itu buku akan menabok muka dia itu. Karena isinya bukan penelitian, isinya kebencian. Secara kenegarawan sudah, saya mohon kepada Pak Presiden Prabowo Subianto untuk membantu agar masalah ini selesai. Apa yang harus dilakukan? Polisi selesai, SP3 untuk semuanya. Enak bener bilang, Pak Prabowo suruh turun tangan, memberikan SP3 kepada dia. Ini enak betul. Ini benar-benar setan bermuka perempuan muslim. Setelah dia membuat kegaduhan, memfitnah Pak Jokowi, memframing Pak Jokowi ijazahnya palsu, dia minta dihentikan. Setan. Kemudian orang-orang harus percaya kepada dia bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Setan. Sekali lagi teman-teman, dia ini setan. Dia mau di SP3, tetapi dia tidak mau mengakui bahwa selama ini dia telah melakukan pembulian, fitnah, kebohongan, provokasi. Dia tidak mau mengakui semua kejahatan-kejahatan dia yang telah dia lakukan kepada Pak Jokowi. Padahal kita sebagai pembela Pak Jokowi punya ribuan video-video fitnah dia. Bahkan ketika dia menuduh Mas Gibran pemakai narkoba. Seenaknya aja dia minta SP3 nih. Setan ini ya. Teman-teman, video ini tolong disimpan. Karena kita harus bergerak, bersuara bersama bahwa setan ini harus masuk penjara. Jaksa nggak usah lanjut ke P21 kan harusnya begitu. Karena tidak layak untuk maju. Saya berkali-kali sampaikan, kalau sampai maju ke persidangan, 709 dokumen ini menanti pertanggungjawaban Pak Joko Widodo loh. Dari 709 dokumen, saya mau tanya cuma 2 aja, sebelum yang 707 yang lain. 2 yang mau saya tanya, skripsi, transkrip nilai. Itu 2 itu aja. Saya tanya itu 2 itu aja. Saya kejar 2 itu aja. Nah, inilah yang teman-teman harus tahu bahwa dia menggunakan ilmu psikologi untuk menekan Pak Jokowi. Membuat Pak Jokowi kelimpungan supaya Pak Jokowi mundur dan membatalkan laporannya itu. Supaya dia tidak diadili. Padahal selama ini dia teriak-teriak untuk secepatnya diadili. Ketika sudah dekat pengadilan dia bilang tidak usah ada P21. Makanya teman-teman, tidak salah lah kita bilang dia ini setan. Kita sudah berhasil mengungkap siapa Tifa. Dari semua ucapan dia ini sangat tidak sinkron dengan ucapan-ucapan dia di masa lalu. Dia kan yang nantang-nantangin. Dia kan ingin membuat Pak Jokowi jadi pesakitan di pengadilan. Bersama si Tompel Cosinudin itu. Kenapa sekarang tiba-tiba dia bilang, tidak usah P21. Tidak usah ada pengadilan. Karena Pak Jokowi katanya harus bertanggung jawab terhadap bukti-bukti 700 itu. Goblok dia. Bukti-bukti sudah ada di tangan polisi. Yang membuktikan bukan Pak Jokowi. Bukan. Tapi pengacaranya. Pak Jokowi duduk manis kok di rumah. Pak Jokowi gak repot-repot. Kamu yang repot. Pak Jokowi menghadapi kasus ini, Tipa. Pak Jokowi santai di rumah. Ketawa-ketawa dengan relawannya, ketawa-ketawa dengan tamu-tamunya, menyambut kunjungan-kunjungan istimewa dari negara-negara luar, dari dubes-dubes, dari sahabat-sahabat di luar negeri. Santai, nggak repot nyari-nyari bukti-bukti sampai 700. Yang mencari bukti-bukti itu siapa? Pengacaranya. Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Ini bodoh. Makanya saya bilang, dia sebenarnya nggak layak dapat gelar S2, ini nggak layak dia. Lebih pintar mungkin emak-emak yang suka ngulek sambal itu lebih pintar. Lebih pintar daripada dia. Kenapa? Dia dipenuhi kebencian hatinya. Orang yang dipenuhi kebencian, saya ulang-ulang terus, orang penuh kebencian, teman-teman, otomatis berubah jadi goblok. Ilmunya udah gak kepake. Makanya kenapa dia tidak bisa menggunakan ilmunya untuk meneliti sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Bahkan sekarang dia menggunakan ilmu kebencian untuk menjatuhkan harga diri seseorang dengan buku. Karena Allah sudah cabut ilmunya. Dia gak punya lagi ilmu itu. Allah tidak izinkan dia menggunakan ilmu yang Allah anugerahkan kepada dia itu. Bahkan yang dia pakai sekarang adalah ilmu iblis. Untuk menyebarkan kebohongan, kebencian, provokasi, adu domba, fitnah. Itu ilmu iblis. Bukan ilmu sesuai dengan gelar dia. Dia juga mengatakan katanya Pak Jokowi nanti akan kerepotan katanya menghadapi pengadilan. Pak Jokowi tidak perlu hadir di pengadilan. Karena bukti-bukti sudah lengkap dikirimkan ke kepolisian. Pak Jokowi duduk manis saja. Nonton di TV, jalannya persidangan. Pak Jokowi ingin melihat bacot kamu itu masih bisa ngomong nggak di pengadilan. Menghadapi 700-an bukti itu. Bukti itu yang akan nempeleng kamu. Bukan akan merepotkan Pak Jokowi. Kamu akan ditempeleng oleh bukti-bukti itu. Kamu nggak ngelihat kemarin polisi menampilkan foto-foto Pak Jokowi ketika kuliah? Itu kan fotonya banyak banget. Ada ratusan. Fotonya berasal dari mana? Dari UGM. Dari mana lagi? Dari teman-teman Pak Jokowi. Dari mana lagi? Dari Pak Jokowi. Pak Jokowi juga nyimpan foto-foto. Makanya terkumpul 700-an bukti. Kamu nggak usah gunain ilmu psikologi kamu lah. Ilmu hipnotis kamu itu udah nggak laku. Ya nggak laku di media sosial. Nggak laku, Tipa. Di atas langit masih ada langit. Kamu mengaku pintar, mengaku bisa menghipnotis. Ternyata ada orang yang bisa menangkap semua tipu daya kamu itu. Ya.
Di akhir zaman ini teman-teman, rata-rata pengikut Dajjal itu perempuan. Siapakah perempuan itu? Perempuan yang menyimpan kebencian, kedengkian di hatinya. Itulah pengikut Dajjal. Salah satunya spirituality ini. Terima kasih. Saya yakin Pak Joko Widodo nggak berkutik. Kenapa? Karena timnya belum menyiapkan skripsi yang benar, transkrip yang benar. Terkait Fakultas Kehutanan UGM, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 melalui bukti A. Pengumuman di Koran Kedaulatan Rakyat tentang 3.169 peserta lulus ujian masuk PPI atau proyek perintis 1 UGM yang terbit pada hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan sampai dengan skripsi meliputi 1. Kuliah lapangan 1 lama 1 hari di Banjarjo Ngawi pada tahun 1980. Kedua, kuliah lapangan lama 3 hari di Batu Raden dan Cilacap pada tahun 1982.